Shalom semuanya, apa kabarnya? Kakak berharap semuanya masih sukacita, masih sehat-sehat, masih selalu bersyukur apapun yang terjadi, karena Tuhan sudah baik menciptakan teknologi sehingga kita bisa belajar dari mana saja. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari adik-adik semua kita membukanya di dalam doa yang akan kakak pimpin. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih penyertaan yang sempurna yang Kau berikan kepada kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami masih bisa belajar Tuhan walaupun jarak jauh. Kami tetap bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan belajar mengenai setia beribadah, membaca Alkitab dan berdoa. Biar kiranya Engkau yang tuntun pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, amin. Untuk pembahasan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab yang terambil dalam Efesus 6 ayat 18 dan Roma 12 ayat 12. Yuk ikutin dari awal sampai akhir, jangan ada yang di skip ya, karena bakalan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang beriman. Doa sebagai nafas hidup artinya apa? Ya, artinya doa merupakan kebutuhan bagi orang beriman. Tanpa doa, manusia itu akan binasa. Nah, ibadah, doa, dan membaca Alkitab adalah 3 hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dan itu sangat penting. Makanya kenapa disebut doa itu sebagai nafas kehidupan. Oleh karena itu di pembahasan kali ini dirangkai menjadi satu ketiganya. Ada orang yang masih mementingkan beberapa kali berdoa setiap hari. Namun berdoa bukanlah terutama yang menyangkut banyaknya atau kuantitas, melainkan motivasi apa kita berdoa gitu. Nah, dalam pembahasan mengenai iman dan pengharapan kemarin, kamu sudah banyak belajar gitu loh mengenai seberapa penting memelihara serta membangun iman dan pengharapan sebagai kita murid-murid Yesus Kristus. Nah, ibadah, doa, dan membaca Alkitab merupakan bagian dari upaya orang Kristen untuk memelihara iman dan pengharapan pada Tuhan Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Ada juga pemahaman bahwa ibadah tidak hanya bersifat formal, namun ibadah juga mencakup seluruh sikap hidup manusia. Di sini Nabi Amos menulis bahwa Tuhan menolak ibadah orang Israel jika mereka taat beribadah namun tingkah laku mereka amat buruk. Kitab Amos menulis, aku membenci, aku menghina perayaanmu dan aku tidak senang terhadap perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkan daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak aku dengar, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, jadi ibadah bisa berarti ibadah formal ketika kamu menyembah Tuhan dalam sebuah liturgi, baik di gereja, ibadah pribadi, maupun perkumpulan ibadah lainnya. Namun, ibadah juga mencakup seluruh sikap hidup manusia. Nah, keduanya ini sangat penting tentunya, baik ibadah formal maupun sikap hidup. Dalam pembahasan ini, kamu dibimbing untuk memahami apa makna ibadah formal itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian B, makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Sekarang kamu nanya dulu nih, seberapa sering orang Kristen atau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk berdoa dan membaca Alkitab dan juga beribadah. Nah, menurut kalian ketiga hal ini penting gak sih untuk kalian lakukan di dalam kehidupan remaja kalian saat ini? Ya,
kalau kita bisa flashback dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 42. Nah, di sini jemaat Kristen pertama memiliki kehidupan ibadah yang luar biasa. Nah, cara hidup mereka adalah waktu itu Petrus yang berkhotbah pada hari Pentakosta telah menyebabkan banyak orang bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus. Nah, ini nih, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan di dalam persekutuan mereka juga selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, tidak sampai di situ saja, tidak hanya beribadah saja, berdoa dan membaca Alkitab tentunya, tapi mereka juga saling tolong menolong tanpa pamrih, terutama bagi mereka yang berkekurangan pada waktu itu. Kehidupan ibadah mereka bukan hanya diwujudkan melalui ibadah formal, namun juga melalui praktik kehidupan. Jadi yang tadi sudah dibahas di atas, keduanya itu harus penting gitu lah, harus seimbang antara ibadah formal dan ibadah sejati kita melalui sikap hidup kita. Nah, seperti itulah kehidupan di jemaat Kristen pertama. Nah, selanjutnya Yesus Kristus telah memberikan contoh mengenai pentingnya ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Bisa kita lihat dalam Markus 1 ayat 35, Markus 6 ayat 46, Lukas 5 ayat 16, Lukas 6 ayat 12, Lukas 22 ayat 41 dan 22. Kalian bisa membacanya. Amatlah penting bagi orang Kristen untuk memelihara iman dan pengharapannya, dan salah satu cara penting dalam memelihara iman adalah melalui ketekunan kita dalam ketiga hal itu: beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Nah, ibadah adalah kegiatan ritual yang dilakukan dalam rangka menyembah Tuhan, bersekutu bersama-sama saudara seiman, melayani Tuhan, dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi manusia. Adapun berdoa juga adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah yang kita imani. Jadi, makna dari tiga hal ini adalah penting ya. Kalau kita melakukan berdoa setiap saat, lalu membaca Alkitab, namun kita tidak mementingkan ibadah, itu sama aja bohong. Karena ibadah itu bukan berarti kita bisa ibadah sendiri di rumah gitu loh. Tapi ibadah itu kan konsepnya juga kita dapat bersekutu bersama-sama saudara seiman kita. Konteksnya juga harus seperti itu ya adik-adik semua. Namun ketika kita bilang ya udah aku udah ibadah di gereja, gak usah lagi. Iya, gak usah lagi kak untuk berdoa dan baca Alkitab, kan udah tadi pas ibadah. Gak seperti itu juga adik-adik konteksnya. Ketiga hal ini sangat penting dan harus dilakukan sama rata gitu loh. Kita juga harus beribadah, kita juga harus berdoa dan membaca Alkitab secara pribadi, karena itulah yang akan memelihara iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk pada bagian C, yaitu memahami doa Bapa kami. Yesus Kristus mengajarkan doa Bapa kami yang isinya menyangkut seluruh aspek hidup manusia. Pernahkah kamu merenungkan isi doa Bapa kami? Untaian kata-kata dalam doa tersebut syarat oleh makna. Melalui doa Bapa kami, Yesus mengajarkan orang beriman untuk berkomunikasi dengan Allah dalam kejujuran dan ketulusan hati. Nah, menurut Van Niftrick dan Bulan, orang percaya berdoa untuk mengucap syukur karena telah dimerdekakan dari dosa. Berdoa juga berarti merendahkan diri di hadapan Allah, sujud menyembah kepadanya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab bagi remaja SMP. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang, ada begitu banyak alat permainan elektronik dan warung internet. Kalau zaman dulu sebelum COVID, banyak orang yang terutama remaja gitu yang memilih untuk
berlama-lama di PlayStation atau di warnet atau di mall, atau sekarang mungkin anak-anak sekarang udah nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi santuy gitu kan ya. Banyak anak remaja yang mementingkan hal itu bahkan di saat-saat hari Minggu gitu loh, dimana yang notabene hari Minggu itu untuk kita beribadah kepada Tuhan gitu loh. Daripada melakukan itu, mending kita beribadah kepada Tuhan gitu loh. Lebih asik lagi kalau kita bisa ngajak teman-teman yang biasa kita nongkrong untuk ibadah bersama-sama, daripada kita pergi ke PlayStation atau warnet atau mall atau ke kopi shop gitu loh. Nah, padahal kita tahu beribadah, berdoa, dan baca Alkitab amatlah penting untuk memperkuat atau memelihara iman dan pengharapan kita. Nah, ada beberapa alasan mengapa orang Kristen setia beribadah kepada Allah, setia berdoa dan membaca Alkitab. Nah, kita saksikan. Yang pertama, dalam ibadah, berdoa dan baca Alkitab, orang beriman mewujudkan iman dan percayanya kepada Allah. Jadi itu pembuktian kita sebagai beriman, ya kita mau berdoa, membaca Alkitab dan juga beribadah bersama-sama di gereja. Allah telah terlebih dahulu datang kepada manusia. Allah menyapa, mencari serta menyelamatkan manusia. Allah setia pada janjinya. Maka orang beriman pun harus menunjukkan kesetiaannya kepadanya, antara lain melalui ibadah. Orang yang setia berkenan kepadanya. Kita bisa lihat di Amsal 12 ayat 22. Ya, jadi yang pertama, hal yang paling penting, kenapa kita harus beribadah, berdoa, dan juga membaca Alkitab? Karena itu merupakan pembuktian. Nih, Allah udah setia sama kita nih. Kita katanya setia, tapi untuk berdoa aja kita suka lupa, kita suka malas. Ya udah, ntar dulu Tuhan, lagi scroll TikTok, membaca Alkitab. Ya udah Tuhan, aku ngantuk, tiba-tiba nge-scroll TikTok sampai jam 4. Padahal ngomongnya ngantuk, ya enggak? Nah, ya udah Tuhan, ibadahnya nanti aja pas Natal gitu. Padahal di sini Tuhan udah menunjukkan bahwa Dia sangat-sangat setia kepada kita gitu. Lalu yang kedua, kesetiaan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab menghasilkan pencerahan hidup. Ibadah membawa makna perubahan dalam diri orang percaya. Ada seorang pakar sosiologi agama, Durkheim, yang meneliti mengenai agama dan masyarakat. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa ada kaitannya antara kebersamaan dalam ibadah dengan eratnya kebersamaan dalam kelompok masyarakat beragama. Ketika menjalankan liturgi penyembahan, nyanyi-nyanyian dan penyembahan mempersatukan orang dalam satu perasaan. Nah, kalau konsepnya beribadah bersama itu, kita bertemu dengan teman-teman kita memuji Tuhan bersama, ada chemistry yang terbangun gitu loh. Ada persamaan yang bersama-sama untuk bertemu Tuhan gitu loh, mencari kehadiran Tuhan gitu loh. Nah, itulah kenapa alasannya beribadah di gereja bersama-sama itu lebih menyenangkan daripada beribadah pribadi. Beda lain hal dengan berdoa dan membaca Alkitab secara pribadi ya. Lalu selanjutnya bagian ketiga, melalui ibadah orang beriman mengekspresikan wujud syukurnya kepada Allah yang diimani. Ya, melalui ibadah kita merupakan respon kita, karena Tuhan tuh udah memberikan kesehatan, sudah memberikan berkat-berkat, itu merupakan respon. Makanya kita harus beribadah. Lalu selanjutnya yang keempat, kesetiaan beribadah membuat sikap sosial kamu semakin bertumbuh dalam ibadah. Kamu bertemu dengan berbagai orang dari berlatar belakang, semua melebur dalam doa, pujian, dan persembahan. Iya, jadi ini juga merupakan kenapa kita harus
penting beribadah karena itu membuat sikap sosial kita semakin bertumbuh gitu loh. Kayak jemaat pertama gitu, mereka membagi-bagikan apa yang mereka miliki gitu loh. Ikut merasakan jemaat-jemaat yang mungkin ya kurang gitu loh, sama-sama bersama-sama turut merasakan gitu loh, sukacita sama-sama, duka cita sama-sama. Makanya di dalam gereja itu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dalam bentuk apa ya namanya ya, kebersamaan. Kayak misalnya di gereja ada yang baru kehilangan keluarga, gereja mampu untuk menghibur gitu loh, kita hadir bersama-sama untuk menghibur. Nah itulah merupakan kenapa pentingnya kita beribadah di gereja, seperti itu. Lalu yang kelima, memupuk persekutuan sebagai sesama saudara seiman. Ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab membuat kamu membangun hubungan yang akrab dengan Allah, bertemu dengannya dan berkomunikasi dengan akrab. Iya, jadi melalui 3 hal ini, ya ini merupakan apa ya kalau kata anak sekarang, jalan ninjaku untuk aku lebih dekat sama Tuhan gitu loh. Ketika kita punya masalah, ketika kita merasa galau, sedih gitu loh, ya ketiga hal inilah yang bisa mendekatkan kita kepada Tuhan gitu. Kalau kita berdoa, baca kitab secara pribadi, kita merasakan setelah itunya damai gitu. Kakak pernah di suatu titik terendah kakak memilih untuk berdoa, baca Alkitab gitu. Setelah itu kakak merasakan bahwa Tuhan itu meluk kakak, Tuhan itu memberikan damai. Nah itulah mengapa disebut jalan ninjaku, seperti itu. Nah selanjutnya kita masuk ke dalam sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa, dan baca Alkitab. Jika kamu bertemu dengan kepala sekolah di ruangannya, kamu pasti bersikap sopan, bukan? Apalagi jika kita mau bertemu dengan Tuhan Allah yang kamu imani, tentu ada tata caranya. Banyak orang yang kurang memperhatikan sikap dalam beribadah, berdoa. Masih ada orang yang datang ke pertemuan raya dan ibadah seolah-olah sedang menuju ke tempat rekreasi. Memang ada gereja-gereja tertentu yang melakukan liturgi ibadah menggunakan band dan musik, juga bertepuk tangan. Dalam kitab Mazmur pun ditulis bahwa kita memuji Tuhan dengan alat musik, gambus, kecapi, rebana, dan lain sebagainya. Kegembiraan dalam beribadah hendaknya tidak mengurangi suasana sebagai penyembah terhadap Allah yang diimani. Sikap dan cara berpakaian haruslah menunjukkan rasa hormat dan takjub kita terhadap Tuhan yang Maha Kudus. Ketika Musa bertemu dengan Allah di hutan belukar di Midian, Allah meminta Musa untuk menanggalkan kasutnya atau alas kaki, karena tempat yang dipijaknya itu amat kudus. Yesus juga mengajarkan sikap yang baik dan benar dalam berdoa. Dalam Injil Lukas 5 ayat 6-6 mengatakan bahwa bisa dibuka sama-sama yuk. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya.
Nah, di sini Yesus mengkritik orang-orang yang berdoa dalam sikap yang tidak benar. Sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas 5 ayat 6-8 yang tadi. Setelah membaca bagian ini, sebaiknya kita mengoreksi sikap dalam beribadah, berdoa. Apakah kamu telah menunjukkan sikap sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas yang tadi? Nah, ada juga nih orang yang mengatakan tidak perlu pergi ke gereja, cukup dengan mendengarkan khotbah melalui radio dan atau menonton televisi, atau yang kita tahu sekarang banyak YouTube streaming gitu loh. Nah, selanjutnya kamu dengan pendapat tersebut pada subbab yang tadi kamu telah pelajari mengenai makna ibadah dan mengapa orang beriman perlu beribadah. Di dalamnya termaksud kebersamaan dengan sesama saudara seiman. Beribadah dalam persekutuan mempunyai dampak positif, yaitu membangun kebersamaan, persekutuan, doa, pujian yang dilakukan secara bersama-sama. Itu menyenangkan hati Allah. Yesus Kristus datang dan ia membentuk persekutuan orang-orang percaya. Ajaran-ajarannya yang disampaikan dalam persekutuan umat. Ia mengajar di bait Allah, ia mengajar banyak orang dalam kelompok-kelompok. Jadi kehadiran kamu di gereja dan persekutuan jemaat remaja amat penting dalam rangka memupuk persekutuan, dan kamu juga dapat belajar dari pengalaman iman orang lain. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya itu kan Kak, sekarang kan lagi masa pandemi, gimana aku bisa ke gereja, gimana aku bisa bersekutu bersama-sama, orang jarak aja dibatasin Kak, gitu kan yang menjadi pertanyaan. Nah, itu gak menghalangi kita gitu loh, ya gak apa-apa. Kalau memang kita harus ibadah online lewat Zoom gitu, setidaknya kita tetap ada rasa kebersamaan gitu loh, ada rasa hati sepikir dalam beribadah bersama-sama gitu loh. Kita bisa beribadah bersama-sama kan dengan orang tua kita, keluarga kita gitu loh, walaupun online gitu loh. Nah, nanti ketika waktunya bisa ibadah offline, ya segera kita mengikuti apa yang diperintahkan gereja kita untuk beribadah offline dan memenuhi protokol kesehatan seperti itu. Yang penting ada kesehatian gitu loh, ada tujuan. Iya, tadi ada tujuan dan ada juga kepentingan bersama, yaitu untuk memuji Tuhan secara bersama-sama. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bagian terakhir, yaitu G. Apakah semua doa dijawab sesuai dengan permintaan? Dalam Injil Matius 6 ayat 8, Yesus mengatakan di sini, "Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan." Kalimat ini memiliki makna yang dalam, bahwa Allah lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Doa dan permohonan kamu akan dijawab sesuai dengan kasih dan keadilannya. Karena Ia lebih tahu nih apa yang kamu perlukan. Nah, kalau kita lihat dalam Injil Matius 2 ayat 22 tertulis, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya." Doa kamu akan dijawab, adik-adik semua. Kamu akan menerima jawaban atas doa-doa kamu. Namun jawaban itu diberikan berdasarkan pertimbangan Allah. Banyak orang yang justru udah kecewa duluan karena merasa doanya tidak dikabulkan sama persis seperti yang dia minta. Allah bukanlah supermarket, adik-adik semua, yang kamu beli apa saja ada, yang kamu minta apa saja ada. Iya, tempat kamu memesan barang dan membelinya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Seperti yang kakak tadi bilang, Allah adalah Bapa pengasih, dan Ia sudah lebih tahu gitu loh apa yang kamu butuhkan sebagai anak-anaknya gitu. Dengan demikian janganlah berhenti berdoa ketika apa yang kamu minta belum dijawab, ataupun hal-hal lain yang kamu peroleh. Terkadang manusia mengalami masalah atau kesusahan, dan melalui peristiwa tersebut orang percaya mengalami ujian iman, yaitu kalau ada di Alkitab menimbulkan tahan uji gitu loh, yaitu apakah mereka akan tetap
setia mengikuti Tuhan Allah, setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab, ataukah berhenti melakukannya karena mereka kecewa? Ada berbagai bentuk ujian iman bagi anak-anak remaja seperti adik-adik semua. Antara lain godaan untuk nyontek, bolos, terpikat pada obat terlarang, rokok, gambar porno di internet, dan di media sosial lainnya. Nah, menghadapi semuanya itu apakah kamu dapat tahan uji? Setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab akan memperkuat iman kamu dalam menghadapi ujian iman tersebut. Iya, kadang anak-anak remaja sekarang pastinya selalu kecewa ketika doa, ketika apa yang diinginkan gak sesuai dengan apa yang dia doakan setiap hari. Belum tentu itu Tuhan gak menjawab doa kamu adik-adik semua. Tuhan tuh lebih tahu ketika kita melangkah satu langkah, Tuhan sudah melangkah 1000 langkah gitu loh. Jadi Tuhan tahu apa yang terbaik untukmu. Nah, ada perumpamaan Tuhan itu menjawab doamu ya, tidak, atau tunggu gitulah. Jadi ketika Tuhan itu belum mengabulkan doamu, ya udah gitu loh, kita tetap berdoa gitu loh. Siapa tahu Tuhan berikan yang lebih dari itu. Nah, jika Tuhan mengatakan iya dan kamu mendapatkannya, ya kamu juga jangan sampai di situ. Kamu harus tetap bersyukur, tetap berdoa sama Tuhan. Nah, seperti itulah. Terkadang remaja zaman sekarang udah kecewa duluan ketika udah berdoa, taunya nilai aku jelek. Udah berdoa, taunya aku nggak dibeliin ini sama mama papaku. Nah, tidak sekecil itu gitu loh. Tidak seremeh itu. Jadi ketika doamu belum terjawab dengan baik dan sesuai yang kau inginkan, teruslah berdoa, teruslah berpengharapan sama Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu apa yang jadi kebutuhanmu. Oke, masuk kepada tugas. Jangan lupa kalian baca baik-baik, pahami setiap pertanyaan demi pertanyaannya. Lalu bisa kalian kerjakan, boleh tulis tangan atau boleh diketik dan kirimkan melalui WhatsApp kakak ya. Kakak tunggu selalu. Terima kasih. Oke, itu tadi kita sudah belajar mengenai kenapa sih kita harus setia beribadah, lalu berdoa dan membaca Alkitab. Nah, jangan lupa ya adik-adik untuk mengerjakan tugasnya seperti biasa, kumpulkan melalui WA kakak. Dan tetap semangat ya menjalankan PJJ-nya, walaupun kita nggak tahu pembelajaran offline kapan berjalan dengan teratur, tapi kita harus tetap bersyukur. Nah, untuk itu mari adik-adik untuk menutup kelas kita dan mengucap syukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kelas yang sudah kami lakukan, biar kiranya Engkau yang tutup bungkus semuanya itu Tuhan, dan tidak berlalu begitu saja dan juga tidak menjadi formalitas saja Tuhan, melainkan kami terus mendapatkan suatu hal yang baru dalam kehidupan kami Tuhan, dan biar kiranya kami akan sadar untuk selalu setia beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mau berkati aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, dadah.